السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bis-sidq fa innahu yahdi ila al-birr wa huma fil jannah wa iyyakumul kadhib fa innahu yahdi ila al-fujur wa huma fil nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur, karena dia menunjukkan kepada kebaikan, dan yang memiliki kedua sifat tersebut berada di dalam surga atau masuk ke dalam surga. Dan jauhilah olehmu dusta, karena dusta mengantarkan pelakunya kepada kemungkaran atau kejahatan, dan pemilik kedua sifat ini masuk ke dalam api neraka. Kita disuruh untuk berlaku jujur karena dia membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa pelakunya ke dalam surga. Dilarang kita berdusta, berbohong atau menipu karena dia mengantarkan pelakunya ke dalam kedurhakaan, dan kedurhakaan itu mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Nah, oleh karena itu para sahabat generasi terbaik yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW, mereka jadikan jujur itu sebagai salah satu fondasi prinsip kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Mereka menjadikan jujur itu sebagai prinsip, bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam urusan dunia. Nah, oleh karena itu kita dapati sikap-sikap yang luar biasa dari para sahabat, di mana kejujuran mereka kadang-kadang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dunia, di mana kejujuran yang mereka pakai dalam kehidupan membuat nikmat dunia tidak jadi mereka genggam. Tetapi bagi mereka itu tidak masalah, karena memang orang-orang beriman paham betul kenikmatan yang lebih dan jelas pasti kemudian kenikmatan yang berlipat-lipat dibanding kenikmatan dunia ada di hari akhirat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersikap jujur. Kemudian para nabi dan utusan Allah juga memiliki sifat, salah satunya sifat yang wajib bagi seorang rasul adalah yang pertama sidq, yaitu jujur. Dan kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada diri beliau ada suri tauladan yang baik. Kalau beliau jujur, maka kita disuruh untuk meneladaninya. Jujurlah di dalam kehidupan. Di antara para sahabat ada yang jujur dengan janjinya sampai-sampai meninggal dunia gara-gara memenuhi janji tersebut. Anas bin Nadar, salah seorang sahabat yang tidak bisa ikut perang Badar, kemudian beliau berjanji kepada Allah akan ikut perang berikutnya kalau ada. Seandainya masih ada pertempuran dengan orang-orang kafir Quraisy, maka dia berjanji akan berjuang habis-habisan, akan memperlihatkan kepada Allah apa yang bisa dia lakukan. Kemudian terjadilah perang Uhud ketika itu.
Di dalam perang Uhud, pasukan kaum muslimin di awal-awal peperangan berhasil mendesak pasukan kafir Quraisy. Kemudian terjadi berbalik kondisi ketika itu, situasi yang sebelumnya kaum muslimin di atas angin karena ada pasukan pemanah yang melindungi pasukan kaum muslimin yang diserang dari arah depan. Namun rupanya pasukan pemanah menyangka perang sudah selesai, melihat saudara mereka sudah mengambil harta rampasan perang, mereka pun meninggalkan posnya, tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Nah, kesalahan pasukan pemanah dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang menjadi komando pasukan berkuda kafir Quraisy ketika itu. Beliau belum masuk Islam ketika itu, dan beliau berhasil membunuh semua pasukan pemanah sehingga terkepunglah pasukan kaum muslimin ketika itu, dan Nabi berada dalam situasi yang sangat kritis. Salah satu situasi yang paling kritis adalah ketika beliau berada di perang Uhud, terkepung oleh pasukan musuh. Nah, kemana pasukan kaum muslimin? Pasukan kaum muslimin termakan isu kalau Nabi sudah gugur di medan perang, sehingga pasukan kaum muslimin terpencar-pencar menjauh dari medan perang. Ketika itulah Anas bin Nadar yang sudah berjanji akan berjuang mati-matian, ketika pasukan kaum muslimin menjauhi medan perang, beliau justru masuk ke dalam medan perang. Bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az yang mengatakan kepadanya, untuk apa lagi engkau berjuang? Nabi sudah gugur di medan perang. Lalu Anas bin Nadar menjawab, untuk apa saya hidup kalau Nabi sudah gugur di medan perang? Nah, akhirnya beliau pun gugur di perang Uhud. Kemudian jenazahnya ditemukan oleh para sahabat. Semua luka-luka yang beliau terima dari sayatan pedang, tusukan tombak, tusukan anak panah, semuanya berjumlah lebih kurang 80-an luka-luka. Dan semuanya di bagian depan tubuh beliau. Tidak ada luka tersebut di bagian belakang tubuh alias di punggung. Ini mengisyaratkan beliau senantiasa berhadapan dengan musuh. Beliau tidak memunggungi musuh-musuhnya alias tidak lari dari medan perang. Anas bin Nadar, paman dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Beliau menepati janjinya kepada Allah sekalipun akhirnya gugur di dalam pertempuran. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau sahabat Nabi yang dikenal sebagai sahabat yang mumpuni atau mahir dalam ilmu militer. Dikenal sebagai panglima yang tidak pernah kalah dalam perang, baik sebelum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam. Panglima yang bisa mengalahkan dan membuat musuh menderita 200.000 melawan 3.000 pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Nah, kalau ditanya di manakah Khalid bin Walid meninggal, rata-rata nanti akan dijawab dia mati di medan perang, tapi Allah berkehendak lain, dia mati di atas tempat tidurnya. Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima dalam perang Qadisiyah, pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Di dalam perang Qadisiyah, Khalid bin Walid menjadi panglima tertinggi. Kemudian datang surat dari Madinah dari Khalifah Umar bin Khattab yang isinya dua. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia dan khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian isi yang kedua, Khalid bin Walid diberhentikan sebagai komando tertinggi, dipindahkan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Khalid bin Walid menjadi pasukan biasa, tidak memegang tampuk kepemimpinan lagi. Nah, ada di antara pasukan Khalid bin Walid yang ingin demo kepada Umar bin Khattab, ingin memprotes. Nampaknya Umar bin Khattab tidak tahu siapa Khalid bin Walid. Mari kita beritahu dia. Tapi apa kata Khalid bin Walid? Wallahi demi Allah, ma qataltu li Umar, qataltu lillah. Aku berperang bukan untuk Umar, aku berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjihad jujur dengan niatnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau buktikan tidak punya jabatan pun, beliau tetap berperang berjihad di jalan Allah selama masih bisa juga mendapatkan ridha Allah. Beliau tidak peduli mau jadi panglima, mau jadi pasukan biasa, terserah. Yang penting tetap bisa berjihad dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kalau menjabat baru dia datang.
Kalau menjabat baru mencogok, kalau nak menjabat lama hilang. Atau masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi pengurus, jadi datang. Kalau tidak jadi pengurus, selamat tinggal. Anda datang lain. Jadi datangnya itu dek pengurusnya. Sangat wak pengurus, tidak ada datang. Itu kan bakal lebih mana tu. Harupnya, ia memang itu niatnya. Deknya pengurus, makanya datang. Kalau tidak, mangaluak datang. Padahal, kalau memang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, mau jadi pengurus atau tidak, ya tetaplah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tidak jujur. Di mulutnya dia ikhlas, di mulutnya mencari ridha Allah, tapi perbuatan menunjukkan tidaklah seperti itu. Itu jujur ketika berniat. Kemudian para sahabat juga jujur di dalam kehidupan dunia mereka, seperti yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjual sesuatu yang ada cacatnya, beliau jelaskan cacatnya itu kepada calon pembeli, sekalipun pembeli tidak menanyakan. Nah, ketika dikatakan, kalau engkau berjual belinya seperti ini, kapan engkau akan dapat keuntungan? Kalau model kau berjual beli, tidak akan maju-maju perusahaan juga. Kenapa? Inyo buruk-buruan barang menjual, inyo jalihan cacat jo aibnya. Tentu orang membeli tidak jadi membelinya. Bagi beliau biarlah, karena kami sudah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjual barang yang ada cacatnya kecuali dijelaskan kepada calon pembeli tanpa diminta atau ditanya, apalagi kalau ditanya. Makanya menjual barang yang cacat itu dilarang dalam Islam, namun bisa jadi boleh kalau syaratnya terpenuhi, yaitu kita ceritakan cacatnya atau kita nampakkan dan tidak kita sembunyikan cacatnya. Sekira-kira kalau ada yang melihat, dia langsung tahu, oh ini ada cacat, ini ada kekurangan. Nah, kalau dia rela dengan kekurangan tersebut, jual belinya diberkahi. Tapi kalau dia tidak tahu, dia ditipu alias penjualnya tidak jujur, maka hasil yang didapat, keuntungan yang diperoleh itu haram hukumnya bagi si penjual. Nah, jadi mereka lebih memilih janji mereka kepada Rasulullah SAW untuk jujur, menjelaskan kekurangan barang yang mereka jual supaya halal keuntungan yang didapat. Nah, mereka tidak sembunyikan supaya keuntungan berlipat, tidak. Begitu juga dengan salah seorang ulama tabi'in, Yunus bin Ubaid. Dia jujur di dalam perdagangan yang beliau geluti. Bahkan kejujuran beliau lebih tinggi dari kejujuran biasa. Beliau ada urusan, lalu beliau amanahkan kedainya kepada anak buahnya. Ketika anak buahnya di kedai, datanglah orang Arabi. Arabi ini orang dari pelosok, ya, kalau bicara suara keras, seolah-olah kesannya tidak sopan, kemudian kurang pendidikan, kesannya aja seperti itu. Lalu dia melihat pakaian yang dijual di kedai Yunus bin Ubaid. Lalu dia pilih dan dia tawar salah satu barang yang dijual dengan harga 400 dirham. Ada baju yang harganya 200 dirham, ada baju yang harganya 400 dirham. Yang orang Arabi ini suka dengan yang harga 400, lalu dia menawar dengan harga 400. Kemudian yang dia ambil sebenarnya bukan yang berharga 400, tetapi yang harganya 200 dirham. Jadi dihamparkan dua pakaian, lalu dia menyukai salah satunya, kemudian dia tawar, saya beli 400. Oke, kata pemilik kedai. Senang hatinya, karena tanpa berdusta, tanpa berbohong, ada orang yang mau beli baju yang harganya dipatok 200, ada yang dengan sukarela membeli 400 dirham tanpa menipu, tanpa berbohong tentang harganya. Nah, kemudian ketika bertemu dengan Yunus bin Ubaid di tengah jalan, Yunus bin Ubaid melihat Arabi ini membeli baju dari kedainya. Lalu dia bertanya, engkau berapa membelinya? Dijawab, saya beli 400 dirham. Lalu kata Yunus bin Ubaid, demi Allah harganya cuma 200 dirham. Lalu bertanya Arabi, kenapa engkau bisa tahu? Karena sayalah pemilik kedai dan ini adalah pakaian yang saya jual. Lalu apa kata orang Arabi tadi? Semoga Allah merahmatimu karena sudah berlaku jujur, tetapi tidak ada masalah
karena kalau saya jual di kampung saya bisa laku 500 dirham. Tidak ada masalah, saya jual masih ada keuntungan. Nah, tetapi Yunus bin Ubaid ngotot, tidak bisa begitu. Kamu harus kembali ke kedai, biar saya ambilkan pakaian yang seharga 400, atau saya kembalikan uang engkau 200 dirham lagi, atau kalau engkau tidak setuju, kembalikan pakaian saya kembalikan uang engkau. Nah, maka dia pilih diganti dengan pakaian yang betul-betul harganya 400 dirham. Kemudian Yunus bin Ubaid memarahi anak buahnya dengan mengatakan, kenapa engkau membiarkan sesuatu terjadi yang kalau itu terjadi pada diri engkau tidak suka? Nah, kenapa engkau membiarkan orang salah beli? Yang engkau kalau salah beli kan kecewa, ya kan marah juga kalau seperti itu terjadi pada dirinya. Nah, oleh karena itu kalau kita orang beriman, satu tubuh, jangan perlakukan orang seperti perlakuan yang kita tidak sukai. Perlakukan orang beriman sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita nanti belanja tidak ingin salah beli, salah harga, maka jangan biarkan saudara kita salah dalam membeli, salah dalam menawar. Jelaskanlah berapa harga yang sebenarnya, supaya apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejujuran di dalam menjalankan perintah Allah, kejujuran di dalam niat beribadah, kejujuran dalam mencari nafkah, itu menjadi ciri khas ya generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, yang termasuk salah satu dari generasi salafus saleh yang kita harus tiru mereka, karena meniru mereka menjadi kemenangan kita di hari akhirat kelak. Tapi kalau ada yang tidak percaya dengan riwayat tersebut, terserah, karena memang riwayat yang kita sampaikan ada sanadnya, dan itu hadisnya hasan, kemudian bisa juga sahih, minimal makbul, diterima sebagai dalil untuk diceritakan. Nah, kemudian kalau ada yang menerimanya dengan keimanan, maka mudah-mudahan dia menjadi seperti orang-orang yang mereka tiru. Tapi kalau dia tidak percaya karena sudah terbiasa mendengar tambo yang entah dari mana asal usulnya, sedang mendengar omong kosong yang tidak jelas asal usulnya, jangankan meniru para sahabat, percaya kalau sahabat melakukan hal itu saja, mereka tidak akan percaya. Dianggap itu dongeng, dianggap itu legenda, dianggap itu cerita dari mulut ke mulut. Ini riwayat ada sanadnya, bukan dari sipulan-sipulan yang tidak jelas identitasnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru generasi salafus saleh yang memakaikan kejujuran di dalam kehidupan mereka, baik untuk amalan yang sifatnya dunia maupun amalan yang sifatnya akhirat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.